Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Gading Martin berduka, artis senior sekaligus pamannya Rudy Salam tutup usia. Aktor senior Indonesia Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022. Gading Martin, sang keponakan, merasa kehilangan sosok sang paman. Gading mengungkapkan memiliki banyak kenangan manis bersama dengan pamannya itu. Sebab semasa kecil, ayah Gempinta Noura Martin itu sering dititipkan keluarganya ke pamannya Rudy Salam. Mantan suami Gisela Anastasia mengaku terkejut saat mengetahui kabar bahwa Rudy Salam meninggal dunia. Ia mengaku tak tahu penyebab pamannya meninggal. Sebagai informasi, Rudy Salam meninggal saat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Harum Cipinang Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat kemarin, yakni 18 November 2022 pagi. Rudy Salam diketahui menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 6:04 waktu Indonesia Barat. Saat ini jenazah kakak Roy Martin itu disemayamkan di rumah duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Berikut wawancara dengan Gading Martin. Berarti udah tinggal 3 termasuk Papa, jadi merasa sedih banget gitu ya. Apalagi ini nggak lama setelah 40 harinya Mama gitu, jadi berduka cita untuk Tante Rina, Runa, sama Rama, buat Papa juga, Om Kris, Mama Nani. Tapi ya sekali lagi kita doain supaya jalan yang mau di sana tenang dan juga Om udah nggak sakit lagi. Gitu. Tapi tahu nggak sih penyakitnya? Kalau penyakitnya, detail penyakitnya apa sebenarnya nggak tahu gitu, karena Om udah lama banget tinggal di rumah, kurang bisa berkomunikasi dengan orang kalau ada tamu gitu. Jadi memang kita hanya orang-orang dekat aja, hanya keluarga aja yang benar-benar datang ke rumahnya, dan hanya Tante Rina yang bisa berkomunikasi gitu. Jadi kita cuma tahunya Om Rudy sakit di rumah, dan itu udah cukup. Kabar selanjutnya datang dari Ridho DA yang deg-degan temani sang istri saat melahirkan. Pedangdut Ridho Syafarudin atau yang lebih dikenal dengan Ridho DA sah menjadi ayah setelah Syifa Aisyah Fauziah melahirkan anak pertama mereka. Istri Ridho DA itu melahirkan normal anak perempuan di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan pada Kamis 17 November 2022 malam. Putri pertama Ridho DA dilahirkan dengan berat badan 3,4 kg dan panjang tubuh 50 cm. Ridho DA segera melantunkan azan setelah putrinya dilahirkan. Ia pun ikut deg-degan selama menemani istrinya menjalani persalinan normal. Seperti diketahui, Ridho DA menikahi Syifa pada 17 Oktober 2021 lalu. Berikut wawancara dengan Ridho DA. Ternyata tensinya tinggi, akhirnya siang kita rujuk ke Rumah Sakit RS Premier. Dicek ternyata sudah bukaan 2. Coba juga untuk bisa lebih menghargai perempuan, bisa lebih menghargai seorang ibu. Iya, sempat ngajanin juga. Alhamdulillah di komat sebelah kiri, terus azan sebelah kanan. Rasanya lega, plong, terus seneng banget campuran sampai nangis sana. Namanya masih kita ini ya, masih berunding dulu. Tadi juga terakhir udah tanya sebelum ketemu teman-teman wartawan, kita siapa namanya, nanti aja lah, bingung bingung. Berita selanjutnya datang dari artis Angel Karamoy jalani hubungan asmara dengan seorang sutradara.
Pemain sinetron dan film Angel Karamoy tetap muda dan cantik meski telah memiliki 2 anak. Angel Karamoy yang masih betah menyandang status janda itu sampai dijuluki sebagai hot moms di media sosial. Angel Karamoy mengaku tidak memiliki trik ataupun tips khusus untuk menjaga kecantikan wajahnya. Ia yang saat ini berusia 35 tahun itu hanya menjaga pola makan dan waktu istirahatnya saja. Angel Karamoy bahkan sering disebut seperti kakak dan adik saat sedang bersanding dengan putrinya. Saat ini Angel Karamoy kembali dikabarkan dekat dengan seorang sutradara yang bernama Jos Purnomo setelah sebelumnya disebutkan renggang hingga putus cinta. Ia diketahui mulai sering dijemput oleh Jose Purnomo setelah syuting. Saat ini ia berharap hubungan asmaranya dengan Jose Purnomo benar-benar serius. Angel Karamoy hanya ingin perjalanan cintanya bersama pria yang disayanginya itu pun bisa berakhir bahagia. Berikut wawancara dengan Angel Karamoy. Sesuatu yang gak bisa, yang harus ada lah ibaratnya, itu tukeran kado, terus ke gereja, terus sama makan-makan, udah sih itu. Karena bersyukur sama Tuhan karena masih diberikan berkat ya untuk bisa berbagi kepada memberkati yang lain ya gitu. Tapi melihat orang-orang kebanyakan nggak sih ini kenapa katanya Pak bukan dianggap seolah-olah sebagai ibunya gitu? Mostly sih udah banyak yang tahu, cuman kalau misalnya nggak tahu, mirip, paling mereka cuma bilang, kayak kakak ade ya gitu. Oh banyak lah, nggak banyak gitu. Karena aku juga orangnya nggak terlalu bergaul kemana-mana kan. Kriteria bertanggung jawab ya kan, terus dewasa, itu sih yang penting. Sayang sama anak. Anak memfilter banget ya Kak berarti? Anak memfilter juga? Apa? Anak memfilter yang dekat sama kakak? Kalau anak sih aku udah bisa lihat ya, kalau misalnya nih aku temuin nih, misalnya ada yang deket nih sama aku udah bisa lihat dari ekspresi muka anak-anak aku gitu. Jadi mereka nggak perlu ngomong, aku udah bisa tahu. Kalau mereka nggak nyaman ya tandanya mereka kurang suka gitu. Kalau misalnya lagi ketemu gitu, tapi kalau lagi ketemu terus mereka senyum, nyaman, relax, mereka pasti suka. Kalau yang kemarin sama si sutradara itu sendiri udah apa? Yang sama sutradara. Apaan sih? Ada yang mana deh? Udah dipanggil? Enggak ada. Dia sering jemput kamu sendiri kalau pulang nih. Ya pokoknya intinya doakan ya, doakan saja. Semoga. Berita selanjutnya datang dari Andika Kangen Band tetap jaga eksistensinya di industri musik. Penyanyi Andika Kangen Band bersyukur karir bernyanyinya di industri musik mulai kembali normal. Sejak 2 tahun ada pandemi COVID-19, Andika Kangen Band tidak pernah manggung. Kini Andika Kangen Band mulai bisa mengobati rasa rindunya bernyanyi di panggung hingga bertemu dengan penggemar lainnya. Vokalis Kangen Band bernama asli Andika Mahesa itu merasa tidak mudah untuk mempertahankan eksistensinya berkarya di panggung musik tanah air. Tawaran Kangen Band tampil bernyanyi di festival musik Synchronize Festival seakan menghidupkan kembali Kangen Band yang mati suri. Saat itu Andika Kangen Band sudah hengkang dari band yang telah membesarkan namanya itu. Di festival musik tahunan tersebut Andika bertemu lagi dengan teman-temannya di grup Kangen Band. Seketika itu mereka sepakat tampil bareng lagi dengan suasana yang lebih baik dan menyenangkan. Berikut wawancara dengan Andika Kangen Band. Penonton di depan tuh emang nangis ngeliat kita gitu. Terus Dodi ngomong, apa kita nggak gabung lagi ya? Terus gue berpikir nanti kalau gabung lagi bubar nggak ya, berantem lagi nggak gitu. Walau umur kita kan udah 37 lebih gitu. Udah 38, ada 39 gitu. Jadi pemikirannya lebih mateng gitu. Alhamdulillah akhirnya dicoba 2022, akhirnya kita gabung. 2021 mulai hangat tuh ngobrol. 2022 akhirnya gabung, terus ngeluarin lagu Cinta Sampai Mati, alhamdulillah. Itu sampai sekarang kita stabil kembali. Tidak menutup kemungkinan besar kita juga gara-gara teman-teman semua yang hari ini tetap meliput saya, ngikutin saya walaupun saya rusak maksudnya. Gitu, berita buruk segala macam tetap baik-baik aja. Maaf, minum dulu. Ya, oke. Itu sih. Bang, berarti ada perubahan dalam hidup lu, Bang. Perubahannya Perubahannya
Berita selanjutnya datang dari Amel Carla, pilih rehat berakting demi selesaikan skripsinya. Pemain sinetron dan film Amel Carla memutuskan rehat sejenak dari lokasi syuting. Amel Carla memilih vakum untuk sementara supaya bisa fokus menyelesaikan tugas akhirnya. Saat ini Amel Carla memang sedang mencoba untuk menyelesaikan skripsi. Amel Carla berharap bisa segera menyandang gelar sarjana setelah 3,5 tahun kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Amel Carla mengaku penat saat mengerjakan skripsi dan ia pun berharap skripsinya bisa selesai pada Januari 2023 mendatang. Demi skripsinya, Amel Carla belakangan ini pun sering begadang hingga lewat tengah malam bahkan subuh. Rencananya, Amel Carla akan melanjutkan pendidikan pasca sarjana setelah wisuda. Berikut wawancara dengan Amel Carla. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih, cuman tergantung kalau misalnya kayak Maksudnya memanfaatkan diskon. investasi, apalagi kalau kita beli banyak. Mel, kamu orang yang termasuk boros nggak sih misalnya sebulan belanja berapa kali gitu? Itu tergantung sih, karena kalau menurut aku ada tendensi untuk kayak boros karena e-commerce especially memudahkan banget kan untuk kayak belanja barang-barang yang kadang kita nggak butuhin. Tapi aku juga selalu set reminder untuk kayak ya kalau nggak butuh banget ya nggak usah dibeli. Kayak lagi mumet pada saat ngerjain skripsi, jeda waktu breaknya itu biasanya manfaatinnya buat tidur, nonton, atau scroll sosmed. Aku scroll sosmed ya banget, makan SMK. Aku tuh anaknya suka nyemil kan, terus juga kalau ada waktu luang biasanya ngapain lagi, tidur tuh penting banget. Gitu. Barang termahal yang pernah dibeli? Kayak gimana sih struggle Amel, boleh diceritain sedikit ya Mas? Sampai nangis-nangis kah, begadang atau? Begadang. Jadi ngerasanya begadang, nangis enggak sih, belum, mungkin nanti ya. Kalau udah mepet gitu, tapi begadang kerasa banget. Makanya tadi aku juga cerita ditemenin handphone tuh bener banget loh, kayak jam 12 malam skripsian sambil karena nggak ada yang nelpon ya guys, jadi kita ditemeninnya online shop. Tapi kalau misalkan kayak lagi Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.